Salam, ini adalah sekedar pendapat saya, sebuah seri konten dari semasa jalan untuk mencoba melihat sebuah peristiwa dari perspektif pribadi. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi polusi udara di Jakarta. Jakarta, ibu kota Indonesia, kini tengah menghadapi masalah yang serius, yaitu polusi udara. Polusi udara di Jakarta semakin parah dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2023 Agustus ini, Jakarta sempat menjadi kota terkotor di dunia. Kualitas udara di Jakarta saat ini sangat buruk. Indeks kualitas udara seringkali berada di level yang tidak sehat. Terdapat juga peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan ispa. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan polusi di Jakarta semakin buruk. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan perekonomian, dan juga perubahan gaya hidup masyarakat. Aktivitas industri seperti pembakaran bahan bakar dan pengelolaan limbah menghasilkan berbagai macam polutan. Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan pola cuaca seperti peningkatan suhu dan curah hujan. Peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan di udara. Dorongan angin juga dapat menyebabkan polusi udara semakin buruk. Angin dapat membawa polutan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Letak Jakarta sebagai kota pesisir juga sedikit banyak dipengaruhi oleh laju angin yang berhembus. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi polusi udara. Salah satu yang akan dibahas ini adalah terkait dengan uji emisi terhadap kendaraan bermotor. Uji emisi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur emisi gas buang terhadap kendaraan bermotor. Uji emisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak menghasilkan emisi yang melebihi batas yang ditentukan. Uji emisi dilakukan dengan cara mengukur kadar berbagai polutan yang ada dalam gas buang bermotor, seperti karbon monoksida atau CO, hidrokarbon HC, nitrogen oksida NOx, dan juga partikel halus atau PM. Uji emisi pada dasarnya memiliki aturan yang cukup jelas. Antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 26 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi standar emisi gas buang. Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Udara. Pasal 22 ayat 1 peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi baku mutu emisi gas buang yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Peraturan Gubernur ini menetapkan kewajiban uji emisi bagi kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Atas dasar tersebut, mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan sanksi tilang. Sanksi tilang ini berupa denda maksimal Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Razia dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan, kemudian meminta kendaraan tersebut untuk melakukan uji emisi dengan alat yang disediakan secara gratis. Apabila tidak lulus, maka kendaraan tersebut akan dikenakan denda. Pertanyaannya, seefektif apakah uji emisi? Yang kedua adalah, seberapa efektif denda bisa membuat orang jera dan kendaraan yang tidak lulus bisa diperbaiki? Sekedar pendapat saya untuk hal ini. Mari kita bahas dari beberapa aspek. Nomor 1 adalah tujuan denda. Denda Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil mungkin dirasa sebagian orang adalah denda yang cukup besar. Besar itu relatif memang, karena itu sifatnya subjektif kan.
Jadi kita tidak bisa menggunakan itu sebagai parameter apakah denda tersebut efisien atau tidak. Denda juga akan masuk ke kas negara, sehingga tujuannya jelas bukan untuk memperkaya polisi atau dishub. Tetapi mari kita lihat tujuan denda itu diadakan. Tujuan denda secara umum diberikan adalah untuk memberikan efek jerah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Sekarang mari kita terapkan ke kasus uji emisi itu. Tujuan dari denda uji emisi diberikan adalah agar para pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak mengulanginya. Caranya adalah dengan segera melakukan perbaikan terhadap kendaraannya agar memenuhi ambang batas kelulusan uji emisi. Pertanyaannya adalah, jika alokasi sebagian uang mereka telah digunakan untuk membayar denda, maka apakah probabilitas pelaksanaan perbaikannya menjadi lebih cepat atau malah jadi lebih lambat? Faktor ini seharusnya dapat dipertimbangkan agar tujuan dari razia uji emisi ini efektif. Tujuan razia ini adalah memperkecil munculnya emisi dari sebanyak-banyaknya kendaraan bermotor, bukan untuk mengumpulkan denda dari kendaraan bermotor sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah kreativitas masyarakat. Ini quote on quote ya, kreativitas. Masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang kreatif dan tolong menolong, termasuk di hal uji emisi ini. Razia tilang uji emisi pun bisa dihindari dengan cara melihat jadwal ataupun informasi dari orang yang baru kena razia di depan kita. Di depan ada razia, putar balik, lalu semuanya pun putar balik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam pendapat saya, ini terjadi karena pendekatan yang sering dilakukan adalah denda, penalti, sanksi, sehingga orang-orang yang tahu hanya takut untuk mengeluarkan uang untuk didenda, bukan karena esensinya. Secara umum ini jadi PR besar dari pihak jajaran kepolisian ataupun dishub untuk membuat masyarakat tidak melanggar, bukan karena takut didenda, tetapi karena paham esensinya kenapa dilarang melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah inisiatif pribadi. Beberapa kasus muncul di awal pelaksanaan uji emisi ini, ternyata bahwa ada beberapa pemilik kendaraan yang memiliki inisiatif pribadi untuk mencari tempat uji emisi, mengingat proses uji emisi ini gratis. Dan masalah muncul ketika ternyata kendaraan yang diujikan tidak lulus pengujian. Pihak pelaksana uji emisi langsung menilang pemilik tersebut terkena denda maksimal. Sekedar pendapat saya, hal ini menjadi kesalahan yang sifatnya bahkan saya sebut fundamental. Prosesnya tidak lagi persuasif, malah jadi represif. Padahal niatan yang dimunculkan gitu ya oleh pemilik adalah sifatnya preventif, pencegahan terhadap adanya pelanggaran uji emisi. Pencegahan tilang yang diinisiasi oleh pemilik seharusnya bisa disambut oleh pihak terkait dengan ajakan untuk memperbaiki kualitas uji emisinya, bukan langsung memberikan denda. Namun pada tanggal 11 September 2023 kemarin muncul berita yang cukup melegakan. Dikutip dari kantor berita Antara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari alternatif penegakan aturan uji emisi setelah penindakan tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi ataupun belum uji emisi dihentikan. Dari statement ini, maka sepertinya ada indikasi tilang uji emisi telah dihentikan. Lebih lanjut, perwakilan Polda Metro menyampaikan bahwa penilangan tidak efektif dan telah banyak kendaraan yang tidak diberikan tilang dan hanya diminta untuk menservis kendaraannya. Ini merupakan berita yang cukup baik ya, dan cukup objektif dalam rangka pencarian solusi terkait dengan uji emisi. Dari penjelasan di atas, maka pertanyaan kedua yang tadi di atas yang kita lontarkan tadi terkait
seberapa efektif denda tilang uji emisi ini, maka seharusnya kita sepakat dengan statement perwakilan Polda Metro di atas bahwa tilang tidak efektif dan perlu dicari langkah alternatifnya. Sekedar pendapat saya, sepertinya ada solusi yang bisa dilakukan. Pihak terkait dapat bekerjasama kepada ATPM untuk bisa memberikan bukti lulus uji emisi kepada setiap mobil baru ataupun motor baru yang diproduksi. Di sisi lain, pihak pemilik kendaraan juga harus lebih aware terhadap penggunaan kendaraannya. Misalnya, nanti mungkin ada peraturan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak tahunan kendaraan harus menyertakan hasil kelulusan uji emisi. Selain kendaraan pribadi, kendaraan non pribadi juga harus dirawat dan diuji emisinya juga. Jadi sasarannya bukan hanya pribadi saja, tetapi bus transportasi umum misalnya, atau kendaraan-kendaraan milik lembaga pemerintahan perlu dirawat juga untuk andil ikut serta dalam pembersihan udara di Jakarta ini. Semoga tidak ada lagi angkutan yang mengeluarkan asap mirip tinta cumi-cumi. Untuk pertanyaan seefektif apakah uji emisi untuk menanggulangi polusi, ini akan jauh menyentuh ke aspek-aspek lainnya. Perlu diingat bahwa selain sumber emisi bergerak, dalam hal ini konteksnya adalah kendaraan, terdapat pula sumber emisi tidak bergerak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi gas buang sumber emisi tidak bergerak menjelaskan bahwa sumber emisi tidak bergerak adalah sumber emisi yang berasal dari kegiatan-kegiatan pembakaran dan atau proses produksi yang tidak bergerak. Apa saja? Contohnya, 1. Proses produksi seperti industri, pembangkit listrik, dan pabrik pengolahan limbah. Yang kedua, mungkin ada pembakaran bahan bakar seperti pembangkit listrik tenaga uap, kendaraan bermotor, dan mesin industri. Lalu ada juga proses lainnya seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan pengelasan misalnya. Informasi di atas secara tidak langsung juga mensyaratkan kita semua untuk tidak hanya melihat kendaraan bermotor sebagai satu-satunya sumber masalah. Pabrik, pembangkit listrik, aktivitas pembakaran, dan yang lainnya juga perlu diawasi dan dibatasi. Lebih lanjut, kita juga perlu melihat efektivitas kendaraan listrik yang tenaganya masih bersumber pada pembangkit listrik yang notabene memiliki sumber emisi tidak bergerak juga. Ini perlu kajian yang lebih mendalam sih terkait dengan seberapa efektif kendaraan listrik ini bisa mengurangi emisi secara umum. Namun sekedar pendapat saya, idealnya sih kita bisa memanfaatkan dua kelebihan kita sebagai negara maritim yang ada di garis khatulistiwa. Ada dua sumber daya yang bisa kita gunakan. Andai bisa ada yang memproduksi mobil listrik dengan pengisian baterai menggunakan tenaga matahari, maka itu secara tidak langsung akan mereduksi emisi dari pembangkit listrik. Kemarin juga ada berita tentang penemuan atau pemanfaatan air sebagai alat penggerak kendaraannya. Ini juga perlu dikembangkan lebih lanjut, mengingat hampir 2/3 negara kita adalah air. Jika kita bisa memanfaatkan ini, maka ini akan menjadi hal yang sangat baik untuk menekan emisi. Satu hal lagi yang perlu kita renungi dalam proses pengurangan polusi. Data BPS menyebutkan bahwa lebih dari 26 juta kendaraan bermotor ada di Jakarta. Dan saya rasa ini belum termasuk kendaraan berplat lain namun berasal dari daerah penyangga kota yang setiap harinya keluar masuk ke atau dari Jakarta. Mungkin total kendaraan bisa mencapai 40 juta kendaraan mungkin ya. Adapun standar yang digunakan oleh Indonesia, jika kita lihat dari Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017, semenjak tahun 2018 standar emisi buang kendaraan bermotor di Indonesia adalah Euro 4. Standar emisi Euro itu juga dikenal sebagai rangkaian regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk mengontrol emisi gas buang dari kendaraan-kendaraan bermotor.
Tujuan dari standar Euro ini adalah untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor untuk melindungi lingkungan serta kesehatan manusia. Semakin besar angka Euronya, jadi Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, dan seterusnya, maka secara umum standarnya akan meningkat dengan pembatasan emisi senyawa berbahaya yang semakin ketat. Jadi Euro 3 itu pasti lebih bagus daripada Euro 2, Euro 4 lebih bagus dari Euro 3, Euro 2, dan seterusnya. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan standar Euro 4 ini sebenarnya cukup tertinggal dengan negara-negara tetangga ASEAN. Vietnam itu sudah Euro 5 di awal tahun ini. Australia sudah lama menerapkan Euro 5, walaupun bukan ASEAN ya, tetapi tetangga gitu. Singapura Euro 5 sejak 2014. Thailand sedang mempersiapkan diri lompat dari Euro 4 ke Euro 6. Begitu juga beberapa negara lain. Melihat ini, Indonesia sepertinya perlu untuk membaharui kebijakan terkait standar Euro 4 ini harus dinaikkan. Jadi sepertinya akan banyak faktor yang mempengaruhi untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Uji emisi kendaraan hanyalah salah satu kebijakan yang bisa diambil, dan highlight kepada denda sepertinya tidak efektif dalam proses edukasi pengguna kendaraan bermotor. Dan perlu dipahami juga bahwa emisi, kita juga harus melihat ke emisi benda tidak bergerak. Oh ya, beberapa hari yang lalu kita melihat di Instagram JKT Info menampilkan bahwa Jakarta sudah cukup biru langitnya di satu hari. Semoga ini bisa terus berlanjut. Dan satu hal lagi, Jakarta cuma contoh. Banyak kota yang ternyata di Indonesia ini berpolusi tinggi juga. Ini PR bagi semua bangsa. Satu pelajaran yang perlu kita catat di sini adalah jika ada sebuah masalah bersama, jangan hanya menyalahkan satu pihak saja. Perlu adanya kerjasama semuanya. Buatlah rumusan terbaik sebagai solusinya, barulah implementasi sanksi bisa diterima.